Halo, selamat sore teman-teman ruang mendengar. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh, dan hindari keramaian. Nah, selamat datang dan bergabung di Instagram Live Ruang Mendengar. Bersama saya, Dr. Wita, kita akan bertemu di program Ruang Konsultasi. Jadi, teman-teman Ruang Mendengar, Ruang Konsultasi ini adalah program dari Ruang Mendengar yang bertujuan untuk berbagi tentang masalah kesehatan telinga, tentunya bersama dengan ahlinya langsung. Nah, terima kasih untuk teman-teman media partner kepada Dunia Tak Lagi Sunyi, Yayasan Soft Semarang, Keluarga Implan Cochlear Indonesia, Anak Bunda Indonesia, Kanaka for Kids, Mom Learning, Aurika.id, Kotak Menara, Sekolah Aluna Montessori, Gema Learning Center, Indonesia Mikrotia Atresia, Connected Indonesia, Kepompong Rumah, Smart Aurika School, dan Smart Aurika School Palembang, yang sudah mendukung program Instagram Live kita kali ini. Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber yaitu Ibu Yulita Silalahi, Magister Psikologi. Beliau merupakan psikolog aktif di Smart Kid Clinic dan di Tree House Learning Center. Nah, bersama beliau kita akan bahas mengenai mengatasi masalah perilaku pada anak sebelum dilakukan habilitasi pendengaran. Oke, kita langsung invite Bu Yulitanya ya, teman-teman. Oke, kita tunggu Bu Yulitanya bergabung ya. Halo semuanya, selamat datang dan bergabung di Instagram Live Ruang Mendengar. Nah, ini dia. Halo Ibu Yulita, selamat sore. Selamat sore, Dokter Wita. Gimana kabarnya Bu Apa hari kabar? ini? Baik, Ya, baik. Senang bisa ketemu Alhamdulillah. lagi ya. Iya, seneng banget bisa ketemu lagi. Waktu itu kan kita pertama Iya, kali di webinar Ruang Mendengar ya Bu ya. betul. Waktu itu kita bulan Juni webinarnya ya. Iya, betul. Semoga kita semua Mm-mm. sehat selalu. Jadi kita bisa ngadain acara seperti ini ya Bu ya buat diskusi. Iya, iya. Semoga bermanfaat juga untuk para orang tua ya yang mengikuti acara ini ya. Amin. Nah, teman-teman ruang mendengar, ternyata yang seringkali menjadi masalah atau kekhawatiran bagi orang tua yang memiliki gangguan pendengaran itu bukan cuma masalah pendengaran aja, gitu ya Bu ya. Mm-mm. Ternyata masalah Betul, perilaku betul. juga sering jadi kekhawatiran orang tua, Mm-mm. gitu. Nah, apalagi ternyata masalah perilaku ini memiliki dampak terhadap habilitasi pendengaran anak, kepada proses belajar anak, dan komunikasi anak. Dan mungkin masih banyak orang tua yang nggak menyadari tentang masalah perilaku ini ya Bu ya. Iya, betul. Nah, mungkin dari Bu Yulita bisa dijelaskan untuk teman-teman ruang mendengar, apa sih yang dimaksud dengan masalah perilaku ini? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke masalah perilaku, saya perlu kasih tahu juga sebenarnya perilaku itu apa sih, ya. Mhm, Jadi, perilaku itu sebenarnya adalah suatu bentuk komunikasi, begitu. Nah, mhm, sementara masalah perilaku atau perilaku bermasalah adalah perilaku yang dilakukan oleh anak ataupun juga orang dewasa itu yang menghambat hubungan sosial, bisa menghambat juga komunikasi, menghambat pembelajaran, dan bisa sampai juga membahayakan diri si anak sendiri dan juga diri orang lain begitu di mhm. sekitarnya, di lingkungannya. Nah, secara umumnya sih biar gampangnya masalah perilaku itu adalah perilaku-perilaku yang secara umum itu dianggap tidak diterima lah begitu. Hmm, Mm-mm. oke. Nah, mungkin kira-kira apa aja sih, Bu, bentuk dari masalah perilaku ini yang sering ditemukan pada anak? Karena mungkin kadang orang tua nggak menyadari kalau itu merupakan masalah perilaku. Oke, sebenarnya bisa macam-macam ya kalau masalah perilaku. Mhm, Biasanya sih yang sering muncul tuh anak itu kalau misalnya marah-marah berlebihan begitu ya. Terus bisa mhm, guling-guling atau nangis, berteriak dalam durasi yang panjang dan sering begitu ya. Dan juga bisa juga iseng ke temannya atau misalnya hmm, berperilaku sesuatu yang memang bisa sampai juga apa ya melempar barang bisa juga hmm. kurang lebih seperti itu. Mm-mm. Oke, jadi bentuknya banyak. Salah satunya tadi Banyak anak muda yang marah, membangkang, ya, mungkin yang nggak mau ya. belajar. Itu juga bisa jadi salah Mm-mm. satu masalah perilaku. Betul ya.
Nah, kira-kira apa sih Bu yang bisa menyebabkan masalah perilaku pada anak ini? Nah, yang menyebabkan masalah perilaku pada anak itu sebenarnya karena si anak menganggap ini lebih mudah dilakukan begitu, Hmm, lebih mudah karena tadi kan perilaku kan adalah komunikasi ya. Jadi menurut mm-mm, anak ini nih cara ini nih lebih lebih mudah buat saya, mm, dan juga saya merasa dengan cara ini saya bisa dapat respon yang memang saya mau begitu, yang memang saya mm, cari begitu. Dan ini memang kurang lebih pasti sejalan dengan anak gangguan pendengaran yang memang untuk berkomunikasi sudah punya tantangan tersendiri ya gitu, karena mm, masalah gangguan pendengaran kan terkait dengan kemampuan bicara juga ya, kemampuan berkomunikasi iya. juga. Nah, jadinya dengan dia merasa ini lebih mudah atau lebih dapat respon yang sesuai, mereka jadi menggunakan ini gitu, menggunakan cara-cara yang memang termasuk masalah perilaku. Nah, masalah perilaku ini juga sebenarnya ini ada apa ya? Perilaku-perilaku ini ada tujuannya dilakukan, Hmm, ada fungsinya begitu. Nah, mungkin saya bisa sharing sedikit ya, Dokter Wita ya, begitu. boleh, iya. Nah, nah perilaku-perilaku yang ditampilkan anak yang kita lihat sebagai masalah perilaku ini, biasanya itu tujuan atau fungsinya bisa satu itu untuk mencari perhatian, begitu. Hmm, Jadi mungkin anak nangis atau rewel itu sebenarnya dia lagi cari perhatian saja, begitu. Itu bisa hmm, juga. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga anak perilakunya kita lihat bermasalah karena anak ini ingin mendapatkan sesuatu, begitu. hmm, Ingin mendapatkan mainannya atau ingin mendapatkan akses, misalnya ingin mendapatkan waktu bermain lebih banyak, misalnya begitu. Jadi apapun itu, tapi intinya ia ingin mendapatkan sesuatu. Nah, kemudian bisa juga tujuan anak berperilaku tertentu itu karena anak ini ingin menghindar sesuatu. Justru bisa hmm, menghindar juga. Misalnya mau disuruh buat PR gitu kan, atau disuruh buat iya. tugas. Nah, ia melakukan suatu perilaku tertentu yang kita anggap perilaku bermasalah karena sebenarnya dia mau menghindar dari Hmm, perilaku itu, dari apa namanya tugas yang sedang disuruh untuk dikerjakan. Nah, yang terakhir bisa juga karena perilakunya adalah sebenarnya seeking apa namanya seeking sensory seeking behavior. Ya, kalau ini mm, memang agak beda. Ini memang dia mencari input sensori, makanya ia berperilaku tertentu. Begitu. Jadi dari situ masing-masing perilaku ini bisa bisa beda-beda tujuannya, bisa beda-beda apa fungsinya. Nah, mm. bagi anak dengan dia menunjukkan perilaku tertentu, ini lebih mudah nih saya komunikasiinnya ke orang tua saya atau ke lingkungan saya, atau saya lebih gampang nih direspon, makanya timbul seperti itu gitu dok. Oke, baik. Jadi Mm-mm. mudahnya masalah perilaku ini adalah bagaimana cara anak itu menyampaikan keinginan dirinya gitu ya Bu ya. Iya, Yang menurut anak itu misalnya lebih begini, mudah dilakukan. iya. Contoh misalnya ya dok, misalnya Mm, ada anak kalau misalnya dia lagi tenang-tenang, lagi biasa-biasa saja, mm, mamanya mungkin juga nggak begitu perhatiin dia begitu ya, mamanya mungkin mm, sibuk begitu ya, tapi begitu dia mungkin rewel, begitu dia mungkin buat ulah lah gitu ya, langsung mamanya ini kenapa, langsung mm. menghampiri. Nah jadi bagi anak, oh dapat nih, saya dapat perhatian nih yang ini, Oh gitu. Jadi ya. menurut itu, jadi menurut anak dia dapat apa yang dia mau tuh didapat dengan cara seperti itu. Jadi dia belajar ya, anak belajar bahwa cara itu Mm. berhasil. Diulang. Biasanya begitu. Oke, baik. Nah, Mm-mm. berarti kalau kayak gitu apa sih yang bikin anak tuh cara penyampaiannya seperti itu? Kan mungkin ada juga anak-anak lain yang cara penyampaiannya bisa baik-baik ke orang tuanya. Nah, kalau misalnya pada anak dengan masalah perilaku itu apa sih yang menyebabkan cara penyampaian anaknya seperti itu? Itu bisa bisa beragam juga. Kalau khusus pada anak pendengar gangguan pendengaran, kemungkinan terbesar adalah memang ada hambatan dalam berkomunikasi. Oke. Gitu. Ada hambatan untuk berbicara, sehingga ini aja Mm, udah menjadi challenge tersendiri kalau untuk anak gangguan pendengaran. Mengutarakan keinginannya, mengutarakan mm, pendapatnya itu sudah tantangan buat anak-anak gangguan pendengaran itu. mm, Berikutnya adalah bisa juga faktor mungkin kalau misalnya karenanya mencari perhatian, mungkin lingkungan atau orang tua selama ini memang uh, untuk anak itu kurang kurang ini ya, kurang kurang memberikan memberikan perhatian. perhatian yang cukup. Hmm, Orang tua biasa ngomong sih,
saya udah perhatiin kok begitu ya. Tapi itu Betul. menurut orang tua. Hmm, Kalau dari sisi anak, mungkin bagi anak belum cukup begitu ya. Nah, bisa jadi juga karena itu juga, biasanya karena itu. Begitu, Dok. Oke, jadi kalau misalnya Mm-mm. untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran mungkin penyebabnya memang karena mereka sulit untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan karena ada gangguan komunikasi. Nah, kalau untuk Mm-mm. dari segi yang lainnya mungkin dari pola asuh orang tuanya dan lingkungan sekitarnya gitu ya, Bu ya. Iya, jadi bisa jadi untuk anak gangguan pendengaran dari sisi komunikasi itu porsinya jadi lebih besar ya. Walaupun Mm-mm. kemungkinan yang lain bisa terjadi juga di anak gangguan pendengaran. Begitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya di gangguan pendengaran itu kan kita sebaiknya Mm-mm. dilakukan habilitasi lebih dini lebih baik lagi. Nah, kalau masalah Ya, perilaku juga apakah sama sebaiknya dilakukan deteksi secara dini? sebaiknya sih begitu. Karena kalau Mm-mm. misalnya memang anaknya udah menunjukkan masalah perilaku, terus nggak ditanganin, maksudnya ya udah didiemin gitu aja, Mm-mm. pasti berulang-ulang. Pasti Oke, dia akan berulang-ulang karena kan menurut dia ya udah berarti ini adalah perilaku yang caranya benar dia. nih. Hmm. Iya, saya begini dapat nih apa yang saya mau, ya saya ulang-ulang aja begitu kan. Jadinya nanti nggak selesai-selesai masalah perilakunya, malah bisa jadi ada masalah perilaku berikutnya yang muncul begitu. Oke. Nah, kalau misalnya di gangguan pendengaran itu kan kita lakukan deteksi secara dini dengan melakukan pemeriksaan OAE atau BERA. Nah, kalau misalnya di masalah perilaku, bagaimana sih cara kita mendeteksinya secara dini? Kalau masalah perilaku, kalau untuk porsi anak-anak begitu ya, anak-anak kan Mm-mm. memang sebagian besar waktunya pasti di rumah, pasti bersama orang tua atau bersama pengasuhnya begitu ya. Mm-mm. Nah, yang diharapkan sih orang tua atau orang yang mengasuh anak itu bisa lebih memperhatikan keseharian anak begitu. Lebih kalau Hmm. kita merhatiin itu kita biasa lebih tahu ini sebenarnya nih anak ini rewel atau berulah ini sebenarnya kenapa? Karena apa? Begitu. Jadi sebenarnya untuk deteksi dininya emang harus lebih memperhatikan, khususnya Hmm. ketika ada perilaku yang memang kita nilai bermasalah, lebih dilihat gitu, lebih ya semacam lebih dianalisa ya. Kira-kira nih Hmm. kejadian kayak gini nih, ini sebelumnya ada apa ya tadi gitu. Atau kalau kejadian seperti ini biasa di situasi-situasi seperti apa ya. Nah jadi akhirnya Hmm. kita tahu gitu sehingga kita Oke, tahu ke jadi depannya nanti kita mau gimana gitu. mm-mm. Jadi kuncinya sih sebenarnya kalau untuk masalah perilaku itu memang orang tua atau pengasuh yang harus memperhatikan lebih perilaku anaknya gitu ya. Ya, betul. Oke, nah tadi kalau misalnya selain yang membedakan pada anak-anak dengan gangguan pendengaran memang porsinya lebih besar ya untuk terjadi masalah perilaku karena ada gangguan komunikasi. Nah, selain itu apalagi sih Bu yang membedakan masalah perilaku pada anak dengan gangguan pendengaran dengan anak lainnya Hmm. yang tidak memiliki Kalau gangguan secara pendengaran? Oke, kalau dari tampilan perilaku yang muncul, Mm-mm. sebenarnya sih nggak ada perbedaan signifikan ya dok. Maksudnya Hmm. bentuk-bentuk perilaku bermasalahnya ya secara umum kurang lebih sama begitu antara Hmm. anak gangguan pendengaran dan anak-anak tipikal ya anak-anak secara umum begitu. Mm-mm. Cuman memang saya pernah baca literaturnya juga itu anak-anak yang dengan gangguan pendengaran itu punya potensi lebih untuk dia punya masalah perilaku gitu karena kan Hmm. terbayang ya ketika Iya. anak gangguan pendengaran sudah pasti kemampuan bicaranya terhambat, sudah pasti kemampuan bahasanya juga terhambat, sehingga Mm-mm. komunikasinya juga terhambat. Nah Mm-mm. kita aja kalau ngobrol sama temen ya dok, nggak nyambung-nyambung aja kita kesel ya, Iya, benar. gitu kan. Ini kok nggak nyambung sih teman saya diajak ngobrol Mm-mm. begitu ya, apalagi ini anak-anak ini kan apa ya, dia masih dalam masa berkembang, banyak hal juga yang belum dia mengerti, banyak hal juga yang Mm-mm. masih perlu dipelajari gitu ya. Lalu dia merasa bahwa lingkungannya juga nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti. Jadi itu juga bisa menimbulkan anak ini punya emosi jadi apa namanya? Jadi sulit juga mereka mengontrol emosi mereka Mm-mm. begitu. Jadi ya eh, timbullah masalah-masalah perilaku itu sebenarnya begitu. Jadi itu memang challenge-nya. Walaupun bentuk-bentuknya sama ya nangis, Mm-mm. marah-marah, guling-guling ya anak-anak tipikal juga kurang lebih seperti seperti itu juga sih bentuknya. Begitu. Mungkin Oke. yang agak berbeda ya kalau anak gangguan pendengaran dia kesel mungkin dicabut ABD-nya dilempar ya itu bisa. Kalau yang kayak gitu. Pembedanya Oke. mungkin lebih
di situ kali ya, karena dia ada alat yang Mm-mm. nempel. Mm-mm. Jadi nggak mau pakai alat bantu dengarnya, jadi Ya, nggak ya, patuh kalau disuruh iya. gitu ya. Mm-mm. Mungkin kalau dari sisi perilaku yang munculnya Mm-mm. ada di situ kalau pembedanya. Cuma yang lainnya secara umum sih kurang lebih sama. Oke, untuk bentuk perilakunya sih sebenarnya masalahnya Mm-mm. sama gitu ya Bu ya berarti. Ya. Nah, kalau misalnya nih ternyata anaknya ini sudah terlanjur dilakukan habilitasi pendengaran, pendengaran terlebih dahulu, misalnya dengan terapi Mm-mm. AVT atau terapi bicara, tapi ternyata masalah perilakunya ini belum diatasi. Nah, kira-kira apa aja sih Bu dampaknya pada perkembangan anak selanjutnya? Hmm. Nah, ini tergantung kembali lagi tadi kita harus cari informasi dulu atau Mm-mm. kita gali data perilaku bermasalah yang ditampilkan si anak ini tadi yang mana gitu. Tujuannya Hmm. hanya untuk mencari perhatian atau dia ingin mendapatkan sesuatu atau dia ingin menghindar atau tadi ya seeking sensory behavior ya. Nah, Mm-mm. kalau misalnya memang apa namanya perilaku ini memang terkait dengan seeking sensory behavior, mungkin bisa dikonsultasikan dengan profesional lain sehingga mungkin Hmm. bisa ada bentuk terapi lain atau intervensi lain yang mungkin bisa berjalan berbarengan dengan terapi EVT atau habilitasi lainnya begitu yang bisa Hmm. membantu supaya perilakunya bisa lebih sesuai dengan yang kita harapkan begitu ya. Jadi bisa jadi jalan bareng antara terapi lain dan terapi EVT begitu. Tapi kalau misalnya tadi tujuannya setelah kita lihat-lihat, dia cuma mau Mm-mm. cari perhatian doang nih dari orang tuanya begitu. Nah sebaiknya memang orang tua segera memberikan yang memang perhatian tersebut karena apa? Kalau enggak nanti di ruang terapi kalau ada orang tuanya jadi sibuk aja begitu kan cari-cari perhatian terus cari-cari perhatian terus jadi program Mm-mm. terapinya bisa juga tidak berjalan maksimal kan bisa menghambat juga Mm-mm. Betul. begitu jadi Mm-mm. memang kalau memang ada yang bisa dilakukan sebelum program terapi EVT atau habilitasinya berjalan ya lebih baik tapi kalau memang tidak bisa bukan berarti juga program habilitasi atau EVT itu jadi harus menunggu nggak juga Mm-mm. sampai Oh, perilaku itu hilang total atau benar-benar ya mm-mm. nggak juga karena kan ya bisa dibilang sebagian masalah perilaku pada anak gangguan pendengaran kan kemungkinannya karena mereka sulit berkomunikasi mereka ada Hmm. kesulitan dalam berbicara juga kan Mm-mm. sehingga habilitasi atau terapi EVT itu bisa merupakan salah satu cara yang membantu untuk mengurangi perilaku bermasalah anak gitu kan dia Oke. diharapkan lebih bisa mendengar, diharapkan jadi lebih mampu berbicara gitu ya, perkembangannya lebih ada begitu. Mm-mm. Gitu, Dok. Oke, berarti pertama tadi kita harus mengenali dulu ya Bu ya intinya bentuk masalah Iya. perilaku pada anak itu apa. Kemudian Mm-mm. dicari tahu kira-kira motifnya ini kenapa masalah perilakunya. Iya, Baru dilakukan betul. penanganannya sesuai dengan permasalahan tersebut gitu ya Bu ya intinya. Betul, iya. Nah, kira-kira kalau untuk orang tua sendiri kapan sih harus dibawa ke psikolog untuk masalah perilaku ini? Oke. Nah, masalah perilaku ini biasa kita anggap serius begitu ya, maksudnya Mm-mm. sampai perlu dibawa ke profesional, ke psikolog Mm-mm. atau biasanya sih memang psikolog ya gitu. Nah, Mm-mm. itu ada beberapa poin begitu. Pertama, kalau sampai memang perilaku itu membahayakan si anak sendiri dan membahayakan orang Hmm. lain. Nah, kalau sudah sampai tahap membahayakan, ya lebih baik dibawa ke profesional. Kemudian kedua yang bisa juga jadi parameter adalah ketika perilaku bermasalahnya ini menghambat aktivitas sehari-hari yang penting. Contoh, Hmm. jadi nggak bisa makan, nggak mau makan, nggak bisa makan, nggak bisa Oke. tidur. Itu kan udah mengganggu sekali ya gitu. Jadi kalau udah mengganggu daily activity yang penting itu, ya itu bisa dikomunikasikan ke profesional juga. Kemudian juga kalau orang tua sendiri nih sudah merasa kewalahan, karena orang Hmm. tua itu juga sebenarnya parameter ya. Kalau orang tua sudah merasa kewalahan, lelah, dan ini udah terjadi berulang-ulang terus setiap hari, nah Mm-mm. itu juga sebenarnya udah parameter untuk mencari konsultasi Bantuan lah ya kepada ke profesional. profesional bantuan, iya betul betul. Mm-mm. Oke, jadi tadi untuk teman-teman ruang mendengar, untuk orang tua,
kapan sih harus dibawa ke psikolog untuk masalah perilaku ini? Tadi kalau misalnya sudah membahayakan anak itu sendiri atau membahayakan orang tuanya. Kemudian kalau mengganggu aktivitas si anak itu sendiri, misalnya tadi nggak mau makan, atau mungkin jadi nggak mau Mm-mm. terapi, nggak mau belajar di Ya. rumah. Mm-mm. Terus kalau misalnya tadi yang terakhir kalau orang tua sendiri tuh merasa kewalahan gitu ya Bu ya. Iya, iya. Mm-mm. Nah biasanya ditemukan di usia berapa sih Bu masalah-masalah perilaku ini? Yang sering Bu Yulita temuin di tempat praktik Bu Yulita. Kalau masalah perilaku sih sebenarnya dari umur 2 tahunan, 3 Hmm. tahun juga udah kelihatan sih ya. Gitu. Hmm. Biasanya sih di usia-usia bawah 5 tahun ya, usia-usia balita itu udah mulai udah pasti kelihatan lah gitu. Usia sekolah Hmm. TK udah kelihatan banget gitu masalah-masalah perilaku udah mulai muncul sebenarnya. Jadi kan yang kita perlu perhatikan supaya jangan sampai ini menghambat proses pembelajaran ya gitu Hmm, ya. betul. Termasuk proses habilitasi, termasuk proses terapi ya gitu. Jadi sebenarnya timbal balik ya Bu ya, kalau untuk anak dengan gangguan pendengaran, habilitasi pendengaran itu sendiri juga bisa membantu masalah perilakunya juga kalau nggak Betul, diatasi bisa menghambat habilitasi betul, pendengarannya ya. Jadi harus betul sekali. sejalan sih sebenarnya ya untuk Iya, terapinya ini. iya. Karena sebenarnya ini challenge banget, Dok. Karena Mm-mm. gimana caranya biasanya dengan anak-anak tipikal secara umum ya, ketika saya praktek memegang anak-anak tipikal itu Mm-mm. pasti salah satu cara untuk kita handling kasus masalah perilaku kita bicara kan sama anak itu Iya. gitu Mm-mm. ya, pasti kita bicara gitu. Mm-mm. Nah, sama anak gangguan pendengaran, kalau memang belum sama sekali ada apa intervensinya begitu ya, gimana komunikasinya begitu, gimana Betul iya. bicaranya, itu Mm-mm. benar-benar tantangan sih. Dan yang pengalaman saya selama ini pernah pegang anak gangguan pendengaran juga, itu dibutuhkan kerjasama di situ antara psikolog dan terapis apa EVT ya, Mm-mm. dan juga mungkin terapis wicaranya supaya kita benar-benar bisa kerjasama gimana caranya untuk bisa apa namanya seperti merancang behaviornya gitu untuk anak Mm-mm. ini karena tidak mudah ketika anak ini belum ada kemampuan verbal ini harus gimana nih gitu kita mau Iya. bentuk iya itu udah tantangan tersendiri untuk anak umum saja anak yang tidak ada masalah pendengaran dan juga bicara ada masalah perilaku juga begitu Mm-mm. tapi at least paling tidak kita masih ada bisa komunikasi ya. Nah, kalau Hmm. ini kan jadi tantangannya lebih lagi, makanya tadi saya berpesan jangan berpikirnya masalah perilaku ini harus diselesaikan dulu sampai tuntas, baru mulai FVP-nya. Nanti Hmm. malah semakin sulit, gitu Semakin dok. sulit untuk menyampaikan gitu ya ke anaknya ya. Iya, Oke, betul. jadi memang Mm-mm. sangat luar biasa ya challenge-nya untuk anak dengan gangguan pendengaran yang memiliki masalah perilaku. Dan itu Betul. butuh kerjasama tim berarti ya Bu ya, untuk Iya, kalau penanganannya. untuk menanganinya, betul. Dan banget-banget perlu kerjasama dengan orang tua juga, karena Oke. kan apa waktu lebih banyak di rumah bersama orang tua. Sebenarnya orang tua yang Mm-mm. jadi detektif perilaku lah gitu. Kita malah dapat banyak input tuh dari orang tua gitu. Biasanya itu kejadiannya kayak gimana, terjadinya seperti apa masalah perilakunya. Kalau di ruang Mm-mm. terapi kan biasa waktu terbatas ya begitu. Dan Mm-mm, biasanya betul. kita sudah lebih ruang terapi itu kan adalah ruang terkontrol ya sudah kita set Mm-mm. program udah kita set tempat dan sebagainya biasanya lebih terkontrol gitu. Oke, berarti di sini juga Mm-mm. orang tua memiliki peranan yang sangat penting. Untuk habilitasi pendengaran aja orang tua adalah gurunya gitu di rumah kan. Karena waktu Oh lebih banyak ya, dengan orang tua. Begitupun dengan betul betul. masalah perilaku ya di sini orang tua harus bisa jadi detektif ya. Harus Iya selalu iya kepo iya. anaknya tuh gimana perilakunya, kenapa sih Iya anaknya gitu kepo ya. ya. Iya iya. Mm-mm. Oke, nah terus kalau misalnya untuk masalah perilaku ini biasanya butuh waktu berapa lama sih untuk terapinya ini, Bu? Biasanya. Oke. Nah ini sebenarnya susah kalau ngomong patokan waktu ya dok karena Mm-mm. memang beda-beda. Pertama tergantung masalah perilaku anak itu seperti apa masalahnya. Kalau memang Mm-mm. masalahnya sampai pada tahap yang sudah
tadi orang tua kewalahan sampai membahayakan diri sendiri begitu, itu kan udah berbeda dengan masalah perilaku yang mungkin lebih lebih ringan begitu ya. Pertama tergantung masalah perilaku, Mm-mm. kedua juga pasti tergantung dengan support dari orang tua, dari keluarga, dari lingkungan si anak itu Hmm. sendiri. Karena untuk membentuk perilaku itu sebenarnya cukup besar peran lingkungan, terutama kalau untuk anak-anak pasti peran orang tua ya. Nah Mm. itu bagaimana support mereka, bagaimana keterlibatan mereka, itu cukup mempengaruhi sehingga kita tahu kira-kira lama atau enggak. Misalnya contoh, kayak Hmm. misalnya saya pernah dapat klien begitu ya, bilang iya ini orang tuanya sepertinya kurang memperhatikan atau cuek-cuek Mm-mm. saja. Nah dari situ kita udah aduh nih kayaknya bakal lama deh kalau kayak gitu Hmm. gitu kan. Nah itu menjadi catatan juga. Kemudian berikutnya ada faktor lain juga dok sebenarnya yang menjadi Hmm. pertimbangan kita ya, yaitu adalah faktor inteligensi itu mempengaruhi sebenarnya Oke. gitu. Karena faktor inteligensi itu kan adalah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk apa namanya mencerna, mengelola informasi begitu ya. Mm-mm. Jadi untuk anak-anak yang mungkin kan ada anak itu lebih dari satu masalah atau lebih dari satu gangguan. Saya Mm-mm. temui juga ada anak-anak dengan gangguan pendengaran, terus ada masalah lainnya. Misalnya saya pernah melakukan tes IQ, begitu ternyata memang tingkat inteligensinya tergolong di bawah rata-rata misalnya. Nah ini Hmm. sudah jadi tantangan tersendiri lagi karena untuk memahaminya dia itu udah challenge kan gitu, untuk Mm-mm. memahami sesuatu yang mau kita sampaikan itu sudah challenge tersendiri begitu, belum lagi kita mau komunikasi pun itu udah challenge lagi gitu. Jadi ada Iya, faktor-faktor betul. itu juga sih dok sebenarnya. Dan ya memang beberapa anak gangguan pendengaran juga nggak semuanya hanya murni masalah gangguan pendengaran ya. Nah Iya, itu juga betul. jadi bahan pertimbangan gitu. Oke, jadi ada 3 faktor ya Bu ya. Tadi Mm-mm. tergantung seberapa berat masalah perilakunya ini, support dari lingkungan, dan Mm-mm. faktor dari masalah lainnya, ya seperti masalah Iya betul. intelijensi gitu ya. Mm-mm. Nah, ada pertanyaan nih Bu Yulita dari Ibu Dewi. Apakah bisa Iya. menggunakan flashcard sebagai tools untuk memberikan pemahaman kepada anak? Misalnya ingin memberitahu ke anak bahwa terapinya nanti seperti bermain, tidak boleh menangis saat terapi dan lain-lain. Wah, menarik banget nih pertanyaannya. Iya, itu bisa banget. Bisa banget Bu Hmm. Dewi. Jadi contoh ya, anak-anak Mhm. yang misalnya masalah perilaku, contoh misalnya setelah kita lihat, kita cari datanya, anak ini melakukan suatu perilaku karena dia mau menghindar sesuatu, misalnya mau Hmm. disuruh buat PR atau tugas, dia nggak mau, atau misalnya dia mau jadwal terapi, dia nggak mau, terus dia mulai deh nangis, atau dia Mhm. mungkin berulah apapun itu gitu ya. Nah, kita bisa mempersiapkan dengan misalnya kita memberitahu kegiatan di hari ini gitu Mhm. dengan kartu-kartu bergambar flashcard. Nomor satu, misalnya sekolah, kedua habis sekolah, nanti tunjukin ada gambar apa ruangan terapinya, ada Mhm. gambar siapa terapisnya ya, ibu terapisnya misalnya, Mhm. terus ketiga ada gambar apa. Jadi itu membantu anak untuk memahami urutan kegiatan saya mau mau apa saja sih, setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Jadi mereka juga tahu yang diharapkan itu apa, perilaku yang diharapkan itu apa begitu. Nah, itu juga bisa Hmm. dibuatkan kartu-kartu bergambar untuk menolong anak-anak dengan gangguan pendengaran karena secara verbal masih sulit ya untuk Hmm. tahap-tahap awal begitu. Atau misalnya mau memberitahu perilaku yang boleh yang mana, itu bisa juga Mhm. pakai gambar gitu. Misalnya Oke. kita kan mau misalnya kalau mau minta sesuatu jangan nangis, tapi misalnya pakai tangan gitu ya. Nah, Hmm. mungkin digambar di kartu ada gambar anak dengan tangannya ke depan dengan posisi meminta begini. Nah, Mhm. bisa kasih tahu itu juga gitu. Jadi nanti lain Oke. kali yang begini gitu. Jadi kan Mhm. anak tahu harusnya bagaimana. Selain Mhm. kartu bergambar, biasanya bisa juga dicontohkan secara langsung sih. Gitu. Bisa juga Oh. dicontohkan secara langsung. Tapi biasanya kita harus menunggu ketika anak itu sedang memunculkan perilaku bermasalahnya, misalnya Mhm. dia sedang emosi, sedang marah-marah, kita tunggu dulu biasanya sampai itu reda ya, sampai marah-marahnya Hmm. mereda dulu, baru kita masuk. Karena ya pasti nggak ada poinnya ya, nggak ada gunanya dia lagi marah-marah terus kita keluarin kartu-kartu, terus kita Hmm. Iya. ajarin gitu. Kita aja kalau lagi marah Mm-mm. nggak mau dengerin ya Bu ya. Nah, betul. Nah, tuh Kak. Nah, Dok, itu satu lagi bener banget dokter bilang. Kita aja
anak marah kita nggak mau dengerin begitu kan. Mm-mm. Sebenarnya satu lagi yang menjadi topik menarik adalah ketika anak itu memunculkan perilaku bermasalah atau emosi orang tua tuh gimana, ya Oke, kan? itu yang sulit ya Bu ya Iya, untuk itu yang sulit dilakukan. sebenarnya. Iya, karena saya terbayang ya ketika orang tua Mm-mm. dengan memiliki anak yang sering memunculkan perilaku bermasalah, itu kan bukan hal yang apa ya, bukan hal yang nyaman ya untuk orang Iya, tua ya. betul. Mm-mm. Nah, bagaimana orang tua ketika saat anaknya itu sedang memunculkan perilaku bermasalah? Apakah orang Mm-mm. tuanya juga bisa tenang-tenang saja? Atau Nah, bahkan itu ikut juga. marah juga. Wah, ya biasanya begitu, Dok. Iya, seringnya kan kayak gitu ya, anaknya marah, Iya. orang tuanya juga Mm-mm. ikut marah gitu. Ikut Betul, marahin betul. anaknya. Padahal harusnya nggak Nah, kayak gitu ya, Bu ya? betul, betul, Dok. Ini jadi pembahasan topik kedua kalau ini ntar. Oh gitu. Iya, Oke. itu faktor yang cukup apa namanya cukup berperan ya, emosi orang tua Mm-mm. dan bagaimana uh, orang tua bisa handling anak yang sedang begitu kan orang tuanya juga harus tenang dulu sebenarnya. Oke, Begitu. benar banget ya. Mm-mm. Nah, jadi balik lagi tadi untuk pertanyaan dari Bu Dewi, jadi boleh banget Ya, pakai flashcard gitu untuk menunjukkan boleh, kegiatan anak atau bagaimana seharusnya anak berperilaku, karena mungkin untuk anak-anak boleh. dengan gangguan pendengaran kan susah untuk diajak berkomunikasi gitu ya, atau belum Iya, optimal untuk komunikasinya. iya. Oke, itu ide yang menarik banget buat teman-teman ruang mendengar ya. Mm-mm. Dan yang penting lagi tadi orang tuanya juga harus mengontrol emosinya ya Bu ya, jangan ikutan bermasalah juga perilakunya, ikutan marah-marah juga. Iya, nanti jadinya orang tua dengan berperilaku bermasalah ya. Iya, Iya, oke. iya, betul. Mm-mm. Nah, kalau dari Bu Yulita sendiri ada nggak sih pengalaman yang menarik selama melakukan terapi untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran yang memiliki Hmm, masalah perilaku? Hmm, jadi ya pernah ada gitu ya di suatu ruangan ketika sesi gitu ketika saya masuk. Mm-mm. Em, Anak ini ada orang tuanya ya. Anak ini selalu berulah kalau orang tuanya ada. Jadi memang lucu gitu. Kalau Hmm, orang tuanya ada, seperti mencari-cari perhatian sekali nanti dia suka melempar-lempar barang atau buat gara-gara lah istilahnya. mm-mm. Tapi ketika nanti orang tuanya keluar tuh ya dari ruangan itu entah mau mungkin ke WC sebentar gitu ya, bisa lebih tenang begitu. Jadi saya Oke. dan ini berulang ya, kan kalau baru cuma ditampilkan satu kali, kita nggak bisa langsung bilang bahwa karena itu gitu ya. Kita Mm-mm. harus lihat polanya seperti apa. Nah, karena misalnya ini tadi saya sudah lihat berkali-kali, saya bilang, oh ini sih memang seeking attention, ini memang cari perhatian. Jadi Hmm. ketika orang tuanya ada, kenapa dia jadi rewel, kenapa jadi berulang, orang Mm-mm. tuanya nggak ada, dia lebih tenang sebenarnya gitu. Ya, ya lucu juga gitu kalau kita lihat Iya, ternyata. iya. Nah, jadi kan kalau udah begini yang harus kita benahi juga sebenarnya mau nggak mau masuk ke sesi orang tua juga kan. Kalau begini, jadi Oke. belum tentu semua masalah behavior itu hanya kita tangani di anaknya saja sih sebenarnya. Hmm, Mm-mm. gitu. Jadi nggak semuanya terapinya itu terfokus pada anaknya juga, tapi harus siapa tahu justru dari orang tuanya gitu ya, kayak misalnya kurang waktu untuk anaknya, kurang Mm-mm. Iya, perhatian, atau mungkin cara betul, penyampaian orang tuanya juga atau betul. cara mencontohkannya juga kurang tepat gitu ya Bu ya. Iya, jadi orang tua diinformasikan juga gitu ya, Mm-mm. diedukasi lah istilahnya ya orang tua Mm-mm. itu ya. Iya, gitu. Oke, ini penting banget nih buat orang tua muda juga sebelum Iya. yang berencana punya anak, misalnya. Mm-mm. Kalau pola asuh juga penting banget untuk membentuk perilaku anak ke depannya gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Karena saya mau share juga ya dok, Boleh, misalnya boleh, boleh. eh, ada anak melakukan suatu perilaku bermasalah yang setelah kita analisa ternyata dia itu adalah tujuannya maksudnya untuk menghindar. Contoh Hmm, misalnya anak mau diminta untuk apa? Diminta untuk pergi melakukan terapi atau mungkin melakukan suatu tugas lah di tempat terapi atau mm-mm, melakukan PR sekolah begitu ya. Terus mm-mm. dia berulah begitu ya, dia berulah lah. Udah pasti dong orang tua marah ya kan? Iya, Orang tua pasti. marah terus nah jadinya anak itu kan tertunda tuh.
buat PR-nya atau malah Iya, orang terapinya menyuruh jadi anaknya itu tertunda. tertunda kan. Nah, Mm-mm. kalau buat sisi anak dok itu dia berhasil karena Oh, emang dia mau menghindar. iya benar juga ya. Iya, dia mau menghindar dari tugas itu atau dia mau menghindar dari sesi terapi Mm. itu gitu. Jadi makanya dari sisi anak udah saya berhasil ya terserah saya mau dimarahin karena kita harus tahu juga marah itu sebenarnya bentuk perhatian loh gitu. Hmm. Marah itu bentuk Oke. perhatian juga. Jadi anak itu bisa menilai bahwa ya perhatian itu kan nggak harus yang selalu manis tapi kan dengan begitu oh saya lebih Mm. diperhatiin nih biasa saya ya dicuekin aja gitu. Jadi Oh, itu yang benar memang juga. iya, itu salah satu hal yang memang makanya tadi saya bilang sebelumnya orang tua tuh detektif juga. Justru kita itu para Mm-mm. profesional butuh info nih dari orang tua di rumah kayak gimana, terus yang terjadi seperti apa, sambil kita nanti diskusi begitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Nah, gimana sih caranya Bu supaya anak itu nggak berhasil gitu maksudnya dari marahnya ini? Supaya kalau misalnya mau terapi itu tetap terapi akhirnya gitu. Gitu. Jangan sampai nggak Mm-mm. berhasil gitu. Jangan sampai berhasil maksudnya diikutin maunya gitu. Karena kan jadinya Oke, tertunda sayang gitu ya Bu ya. iya betul. Nah, ya bisa ya kita lihat juga apa ya kita lihat juga kenapa anak ini menghindar sebenarnya awalnya karena apa begitu. Nah, Hmm. bisa dibantu kayak tadi yang Ibu Dewi sempat nanya tadi kartu bergambar, bisa dibantu dari Hmm. awalnya kita kasih kayak apa visual schedule gitu ya. Hari Hmm. ini schedule kita pertama ini, kemudian ini begitu ya. Jadi dia tahu kan tuh perilaku yang diharapkan ke dia itu apa. Hmm. Kemudian setelah itu mungkin kalau memang apa namanya di ruang terapi atau setelah terapi orang tua bisa memberikan suatu reinforcement yang menyenangkan untuk anak misalnya memuji anak memeluk dengan hangat oh kamu hebat sekali ya Hmm. hari ini terapinya itu kan sebenarnya apa reinforcement positif ya buat Iya, anak ya apresiasi gitu. gitu ya untuk anaknya. Iya, jadi anak juga tahu kalau misalnya dia nanti mau terapi dan berjalan dengan baik, orang tua tuh ada reinforcement seperti itu dan dia ingin Mm-mm. juga begitu. Jadi bisa bisa hal-hal yang dilakukan bisa seperti itu sih, begitu. Kecuali ya faktor lainnya ya harus diperhatikan. Nggak tahu apakah di sesi terapi ada suatu tugas-tugas terapi tertentu yang memang apakah sangat challenging buat dia, apakah memang dia Hmm. merasa nggak bisa, itu kan juga harus diperhatiin ya, sehingga dia menghindar. Nah, kalau ternyata Hmm. masalahnya ada di situ, berarti kan itu yang memang harus disesuaikan juga ya, gitu. Oke, jadi pertama kembali lagi, orang tua di sini berperan banget sebagai detektif untuk melihat kira-kira kenapa nih anaknya ini Mm-mm. berperilaku seperti itu gitu ya. Kemudian Mm-mm. Iya. dimodifikasi cara penyampaiannya dan mungkin jangan pas lagi marah juga dikasih taunya gitu ya Bu Oh ya. iya, iya, kasihan anaknya. Oke, betul Mm-mm. banget. Nah, kalau dari Bu Yurita sendiri ada nggak sih yang mau disampaikan untuk teman-teman ruang mendengar tentang mengatasi masalah perilaku ini? Oke, kalau dari saya untuk mungkin khususnya untuk orang tua dan juga sebenarnya Mm-mm. untuk para terapis gitu ya yang Oke. handling anak dengan gangguan Mm-mm. pendengaran gitu. Ketika anak punya masalah perilaku atau menunjukkan perilaku bermasalah, pertama-tama kita cari data dulu deh. Ini anak Hmm. berperilaku ini tujuannya mau apa gitu. Kita lihat dulu kita gali dulu supaya kita nggak salah jadi kita nggak mikir nebak-nebak karena ini nih karena itu ternyata bukan nanti kan akhirnya Hmm. tindakan kita berikutnya jadi kurang tepat kalau begitu Oke. jadi tuh cari tahu dulu begitu gali informasi juga ke orang tua apakah di rumah masalah serupa itu muncul begitu Hmm. lalu kalau untuk para orang tua di rumah pesan dari saya sih agar bisa lebih tenang ketika anak-anak sedang menunjukkan Mm-mm. masalah perilaku begitu. Kalau memang dirasa orang tua juga sedang dalam kondisi yang sedang tidak nyaman begitu ya Mm-mm. atau juga seperti terpancing emosinya, lebih baik orang tua menenangkan diri dulu gitu. Karena Hmm. biasanya menjadi sulit akhirnya kalau dua-duanya itu juga apa namanya
sedang dalam posisi yang sedang tidak nyaman atau sedang emosi gitu. Jadi tenangkan diri dulu sebentar, baru kemudian kita kembali lagi gitu. Dan jangan lupa pesan saya, kita harus ajarkan yang seharusnya bagaimana gitu. Jadi jangan cuma Oke. misalnya nih ya, anaknya Mm-mm. teriak-teriak, kita jangan cuma Iya. ngomong kamu jangan teriak-teriak gitu. Ya tapi harus Hmm. gimana? yang Hmm. yang seharusnya tuh gimana, nah itu dikasih tahu begitu. Jadi ya besok kalau mau minta susu misalnya, Mm-mm. mintanya dengan suara yang lebih kecil saja volumenya, seperti ini contohnya, minta susu gitu. Jadi Mm-mm. dicontohkannya bisa ya dicontohkan langsung atau lewat gambar atau apapun itu, bentuknya bisa macam-macam cara beritahunya, tapi kita kasih tahu expected behavior-nya apa gitu, perilaku yang diharapkan apa, karena anak-anak itu kan masih dalam proses belajar ya. Jangan cuma kita ngomong jangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan Mm-mm. begini, terus apa gitu. Itu sih kalau pesan dari saya. Oke, jadi pertama sih untuk Mm-mm. masalah perilaku ini yang paling penting butuh observasi dari orang tua ya Bu ya. Karena kan Iya. orang tua yang memiliki waktu lebih banyak di rumah, yang lebih tahu anaknya Iya. seperti apa. Karena mungkin Mm-mm. terapis atau psikolog juga tidak bisa melakukan terapi dengan tepat kalau misalnya nggak ada data yang valid gitu ya Bu ya. Iya betul. Oke, dan kemudian juga tadi pesannya adalah untuk orang tua di rumah yang memiliki anak dengan masalah perilaku, terutama orang tua yang memiliki anak dengan gangguan pendengaran, sebelum mengatasi anak yang sedang mengalami masalah perilaku itu, orang tuanya juga harus tenang terlebih dahulu, gitu. Iya. Itu juga penting banget, gitu ya. Terus ada Mm-mm. lagi nggak Bu yang mau disampaikan untuk teman-teman ruang mendengar? Tadi ya, diberitahu kepada anak expected Oh behavior-nya iya, apa, iya perilaku yang benar. diharapkannya apa, Iya supaya anak benar-benar. anak paham, iya. Mhm. Karena kan anak nggak tahu ya harus kayak gimana. Jadi kalau misalnya kita cuma nyampain aja tanpa dikasih contoh, ya anak Mm-mm. juga nggak akan bisa mengikuti gitu ya. Betul, betul. Nah, Penting mungkin banget. kalau untuk tambahan kali ya dok Oh, ya, boleh, boleh, boleh. untuk uh, untuk anak dengan gangguan pendengaran, mungkin Mm-mm. orang tua bisa memikirkan bagaimana caranya anak bisa komunikasi dengan cara yang sesuai kemampuannya di saat itu begitu. Hmm. um, Misalnya kalau anak tipikal kan, kalau kita tanya kamu kenapa tadi nangis-nangis, Mm-mm. habis aku kesel gitu kan, mainanku Mm-mm. diambil sama kakak. Nah dia kan bisa ngomong tuh, aku kesel mainanku diambil Iya. sama kakak. Nah anak yang gangguan pendengaran yang mungkin juga bicaranya belum berkembang baik, nah itu gimana tuh caranya gitu, itu yang juga perlu dipikirkan juga begitu. Mungkin orang tua bisa berdiskusi dengan terapis EVT-nya atau terapis Hmm. bicaranya, kira-kira cara apa yang bisa dipakai ya, untuk paling Mm-mm. tidak ada komunikasi minim lah yang disesuaikan dengan kemampuan anak di saat itu, kemampuan bicara sampai mana. Biasanya sih untuk anak-anak Oke. yang masih nonverbal, kembali lagi bisa komunikasi lewat kartu bergambar, tapi kan berarti orang tua perlu menyediakan kartu-kartu bergambar itu sehingga Mm-mm. anak itu bisa nunjuk ya gitu ya, bisa Mm-mm. milih, bisa nunjuk yang ini gitu ya. Itu sih, Hmm. atau apakah ada mungkin kalau sudah ada kemampuan verbalnya sedikit-sedikit, mungkin bisa ngomong satu kata atau berapa kata, tapi orang tua bisa dapat clue-nya gitu ya. Tapi kalau Mm-mm. misalnya belum bisa, nah itu yang memang harus dipikirkan khusus untuk orang tua dengan anak gangguan pendengaran sih gitu, supaya Oke. kita juga tahu, karena sebenarnya kembali kepada, kalau kita ngomongin masalah perilaku karena ada sesuatu yang mau disampaikan, jadinya kan ada emosi kesal atau marah atau Mm-mm. sedih, itu kan juga sebaiknya diungkapkan, kita juga perlu tahu. Tapi cara pengungkapannya mungkin pada anak gangguan pendengaran bukan secara verbal. Nah kita harus cari cara tuh gitu. Oke, nah ini juga poin pentingnya untuk orang tua atau Mm-mm. untuk teman-teman yang memiliki anak dengan gangguan pendengaran dan masalah perilaku itu adalah bagaimana cara menyesuaikan supaya anak dapat menyampaikan kira-kira apa sih yang Iya. menyebabkan anak melakukan perilaku seperti itu. Dan mungkin di sini yang menjadi Mm-mm. tantangan kita harus memodifikasinya supaya anak bisa menyampaikannya atau tadi dikonsultasikan terlebih dahulu dengan terapi wicaranya atau terapi AVT-nya Mm-mm. gitu ya Bu ya. Iya. Oke, luar biasa banget, menarik banget topiknya kali ini dengan Bu Yulita.
Iya, semoga bermanfaat ya, Dok. Iya, bermanfaat banget pastinya ini kan terutama untuk orang tua yang memiliki anak dengan gangguan pendengaran, kemudian yang memiliki masalah perilaku, ini penting Ya, banget ya, karena kan masih banyak mungkin orang tua yang merasa masalah perilaku pada anak itu hal yang biasa. betul, Kadang orang tua tuh betul. merasa, ah wajar deh kayaknya marahnya kayak gitu, kayaknya wajar deh anak nggak mau Iya, belajar, nggak mau ngerjain PR, nggak mau pakai ABD, padahal itu bentuk dari masalah iya. perilaku sebenarnya ya Bu ya. Betul. Atau mungkin orang tua selain merasa wajar, ada lagi gini. Oh ya udah semua perilaku sama aja saya tanganinya, semuanya saya suruh hukuman ini gitu. Padahal belum Hmm, tentu itu memecahkan masalah, gitu kan? Kita kan bener harus bener itu bener. dulu cari data dulu ini karena apa Mm-mm, sehingga kita bisa apa istilahnya ya menanganinya ke memang ke akar masalahnya begitu ya. Kalau dikit-dikit semuanya kita kasih istilahnya reinforcement negatif atau hukuman yang sama mm-mm, ya nggak sesuai ya gitu. mm-mm. Oke, bener banget, penting banget ya. Jadi, tadi kembali lagi harus diobservasi oleh orang tua, Ya bagaimana sih, betul. apa sih yang bikin anak kayak gini gitu. Karena tadi nggak Ya semuanya masalah perilaku itu penanganannya sama, tergantung apakah betul dia mau betul. menghindar tadi atau mencari Ya perhatian gitu. betul. Oke, Mm-mm. makasih banyak ya Bu Yulita sudah berbagi dengan Sama-sama. teman-teman ruang pendengar. Iya, Terima kasih makasih juga ya Kak Lolita. untuk ya, terima kasih juga untuk teman-teman ruang mendengar yang selalu setia mengikuti ruang mendengar, selalu setia mengikuti program-program dari ruang mendengar. Semoga di ruang konsultasi kali ini bisa memberikan manfaat yang banyak untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih juga kepada Bu Yulita. Semoga kita semua sehat selalu ya Bu ya. Iya, amin. Semoga sehat semua ya. Jaga kesehatan ya Bu ya. Terima Iya, kasih. terima kasih. Ya, Ya, terima kasih juga untuk teman-teman media partner yang sudah mendukung program Ruang Konsultasi kita kali ini kepada Dunia Tak Lagi Sunyi, Yayasan Soft Semarang, Keluarga Implan Cochlear Indonesia, Anak Bunda Indonesia, Kanaka for Kids, Mom Learning, Aurika.id, Kotak Menara, Sekolah Aluna Montessori, Gema Learning Center, Indonesia Mikrotia Atresia, kemudian Konekin Indonesia, Kepompong Rumah, Smart Aurika School, dan Smart Aurika School Palembang. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung program ruang konsultasi kita. Sampai ketemu hari Sabtu besok. Buat Bu itu juga semoga kita ada waktu lain ya Bu ya untuk diskusi. oke. Iya, semuanya saya sudahi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa.